Pada pukul 6.19 menit waktu lokal, USS Abraham Lincoln tengah menjalankan operasi pengeboman seberat 2.000 pon ke arah Iran ketika rutinitas itu mendadak terputus. Sebuah pesawat Hawkeye yang berputar di udara menangkap indikasi jelas adanya 4 rudal balistik yang meluncur, disertai puluhan jejak udara lainnya. Kapal induk bersama 2 kapal perusaknya hanya memiliki hitungan detik untuk merespons. Di atas USS Spruance, sistem radar mendeteksi sekitar 30 objek rendah. Mereka bergerak berlapis, meluncur ke selatan dari kabut pesisir dengan kecepatan di bawah 100 knot. Sekitar 90 mil di timur, USS Michael Murphy mengidentifikasi 28 kontak serupa. Perwira aksi taktis di Spruance yang mengendalikan seluruh sistem persenjataan kapal mengklasifikasikan ancaman itu hanya dalam 4 detik. Drone penyerang satu arah, tipe murah produksi Iran, masing-masing bernilai kurang dari sebuah pickup bekas, namun membawa bahan peledak cukup untuk melumpuhkan ruang mesin atau merusak radar. Tanpa jeda, perintah langsung disebarkan. Sistem komunikasi kapal menggema di seluruh pengeras suara. Siaga umum, seluruh awak menuju pos tempur, haluan dan buritan, kanan dan kiri. Alasan siaga, ancaman udara mendekat. Seluruh palka dikunci, awak bergegas ke ruang perlengkapan darurat. Helikopter MH-60 Romeo lepas landas, berbelok ke timur menuju area patroli. Rudal Hellfire telah siap di rel, penembak pintu mulai menyisir permukaan laut. Di anjungan sinyal, 2 operator mencoba mengganggu kendali drone menggunakan sistem perang elektronik. Idenya sederhana, mengalihkan pembunuh bayaran ke alamat tetangga yang tidak disukai. Target salah, sementara Anda mengamati dari jauh. Di Murphy, alarm yang sama berbunyi dan awak berlari ke posisi masing-masing. Pada jarak 9 mil dari Spruance, meriam MK-45 kaliber 5 inci berputar dan mulai menembak. Proyektil 70 pon dengan sekring waktu meledak di udara, menyebarkan pecahan mematikan dalam radius puluhan meter, tanpa perlu mengenai langsung. Jaraknya sudah cukup dekat. Ledakan pertama menjatuhkan 2 drone. Drone ketiga terkena serpihan, kehilangan 1 mesin, namun tetap melaju dengan mesin tersisa. Sistem pemuatan otomatis bekerja dengan laju 20 peluru per menit. Di dalam magazin, awak memasok amunisi secara ritmis, getarannya terasa hingga ke sepatu mereka. Kunci, tembak, akuisisi ulang, bidik lagi, 3 detik per siklus. Jarak terus menyempit, 400 meter, 24 kontak menjadi 21. Di timur, Murphy melakukan hal yang sama. Senapan kaliber .50 mengambil target yang tak terjangkau meriam utama. Di ketinggian 25.000 kaki, Hawkeye memperbaharui lintasan rudal balistik. 4 hulu ledak mencapai puncak lintasan dan mulai turun. Waktu tersisa sekitar 15 menit sebelum menghantam Lincoln. Informasi segera disebar ke seluruh gugus tempur. Spruance dan Murphy hanya bisa mencatat dan tetap fokus pada drone. Tidak ada opsi lain saat itu. Spruance baru menangani 18 drone ketika operator radar permukaan mendeteksi ancaman baru. Kontak permukaan arah 085, kecepatan tinggi, 40 knot, mendekat, kapal cepat IRGC. Perahu cepat Garda Revolusi Iran meluncur dari timur, beberapa dimodifikasi sebagai bom berjalan dengan muatan besar di haluan. Meriam utama masih mengarah ke drone di utara, sementara ancaman baru datang dari arah lain. 1 meriam utama, 2 arah ancaman, tidak ada solusi ideal. Kapal langsung membelok tajam ke kiri pada kecepatan penuh. Manuver ini bertujuan menciptakan gelombang buritan besar untuk mengacaukan formasi musuh. Tidak cukup untuk menenggelamkan, namun mampu memecah koordinasi. Serangan terorganisir berbahaya, namun serangan terpisah jauh lebih mudah ditangani. Menghancurkan formasi, memaksa mereka perlambat dan mengatur ulang. Itu memberi waktu, dan waktu adalah aset paling berharga. Meriam MK-38 kaliber 25 mm mengunci target pada jarak 2.500 meter di dek yang miring 15 derajat, lalu melepaskan tembakan hingga mesin kapal musuh meledak. Helikopter MH-60 Romeo menghancurkan target kedua dengan Hellfire yang presisi. Masih tersisa 7 rudal, kapal musuh memencar untuk regroup. Di timur, Murphy menerima laporan ancaman serupa 30 detik kemudian. 8 kapal cepat datang dari arah barat melalui perairan dangkal. TAO Murphy menghadapi dilema,
16 drone dari utara dan 8 kapal dari barat, sementara meriam utama hanya bisa fokus ke satu arah. Dia memilih kapal, muatan peledak besar menjadikannya ancaman lebih mematikan. Resiko dari arah utara diterima, sistem senjata ringan dialihkan ke drone, sementara meriam utama menghantam kapal. Tidak ada keputusan yang sempurna, dia tetap memilih. Butuh 3 menit untuk menekan serangan laut. Saat itu, jumlah drone berkurang menjadi 9. Semua target masih bergerak masuk. Meriam utama kembali diarahkan ke utara. Di Spruance, kapal cepat mulai melemah dan drone tersisa 8. Sistem CAYS mengambil alih. Meriam 20 mm dengan laju lebih dari 4.000 peluru per menit bekerja otomatis penuh. Pada jarak akhir, tidak ada waktu untuk intervensi manusia. Sebuah kubah putih di dek berputar cepat, mengunci, mengklasifikasi, lalu menghancurkan target. Drone yang masuk jangkauan langsung lenyap. Beberapa saat hening, lalu operator EW memecah keheningan. Vampire. Peringatan pertama terdengar di Spruance, disusul Murphy 11 detik kemudian. Baterai rudal anti kapal dari pantai telah mengunci target. Selama 45 menit, mereka mengumpulkan data tanpa memancarkan sinyal. Hanya mengamati, mendengarkan emisi kapal dan menghitung arah serta kecepatan, seperti pemain poker membaca lawan tanpa membuka kartu. Momen ini memang dipilih dengan perhitungan matang. Kedua kapal baru saja menghabiskan waktu penting menghadapi gelombang drone dan kapal cepat. Serangan awal itu sejak awal memang bukan untuk menenggelamkan target. Itu hanyalah pembuka, dirancang untuk menguras persenjataan, menguras fokus operator, dan memaksa seluruh sistem senjata mengarah ke ancaman yang keliru sebelum gelombang utama tiba. Rudal anti kapal NOR, versi Iran yang dimodifikasi dari C-802 buatan China, meluncur rendah, hanya sekitar 5 meter di atas permukaan laut. Di bagian hidungnya, radar aktif mengunci target, membawa hulu ledak 165 kg. Bahkan sebelum tahu sepenuhnya memproses laporan EW, rudal-rudal itu sudah sedikit keluar dari jalur awalnya. 4 rudal, terbang mengikuti kontur gelombang, mendekat dari barat laut dengan kecepatan hampir menyamai suara. Semua ini bukan kebetulan. Peluncuran dilakukan saat kedua kapal berada dalam kondisi paling terganggu dan memiliki waktu reaksi minimum. Spruance masih menghadapi 9 drone di perimeter luar. Murphy tersisa 7. Tidak ada pilihan untuk mengabaikan salah satu ancaman. Keduanya harus ditangani bersamaan dengan sisa amunisi yang ada. Sementara itu, ancaman ketiga terus turun. 4 hulu ledak balistik yang telah dipantau selama 13 menit oleh Hawkeye. Waktu tersisa, 13 menit menuju Lincoln. Satu pun dari kedua kapal perusak mampu menjangkaunya. Situasi itu tidak berubah. Tau di Spruance akhirnya mengaktifkan VLS untuk pertama kalinya hari itu. 3 rudal SM-2 meluncur dari sel depan. Radar iluminator SPG-62 aktif, memandu rudal dalam fase terminal. Seperti kucing mengejar titik laser, sistem itu berputar ke arah barat laut, membagi perhatian ke 4 NOR yang masuk. Seluruh iluminator meninggalkan target drone. Kini hanya senapan kaliber 50 saja yang tersisa untuk menghadapi drone. Chaff ditembakkan, awan reflektor radar yang bahkan lebih terang daripada kapal itu sendiri. Seolah memancing perhatian dengan gangguan di tempat lain. Kapal lalu berbelok tajam ke kanan, berusaha memperkecil penampang radar terhadap pencari rudal. Di Murphy, prosedurnya identik. 2 SM-2 sudah meluncur, iluminator mengarah ke barat laut. 7 drone kini hanya dihadapi oleh sistem otonom Phalanx di utara. Sistem EW Murphy telah aktif sejak awal dan berhasil membelokkan beberapa drone. Namun drone dengan panduan optik tetap melaju, mendekati kapal yang kini memecah fokus ke berbagai arah. Di atas mereka, Hawkeye kembali memperbaharui lintasan balistik. 4 hulu ledak, terus turun, 12 menit menuju Lincoln. Kecepatan Mach 5 dan terus meningkat, namun yang tidak diketahui oleh Spruance dan Murphy adalah adanya kapal perusak ketiga yang mengamati semuanya dalam diam. USS Frank E. Peterson Jr., spesialis pertahanan rudal balistik dalam gugus tempur. Sejak 0619, kapal itu memantau seluruh pertempuran melalui jaringan. Di CIC-nya, suasana tenang, bukan karena tidak ada aktivitas, tetapi karena mereka hanya menunggu satu momen. Para operator melacak setiap pergerakan tanpa berbicara. Mereka menjaga amunisi mereka. Peterson membawa SM-3 selain SM-2 dan SM-6.
SM-3 adalah pencegat eksoatmosferik, rudal yang keluar dari atmosfer untuk menghantam targetnya di luar angkasa. Bayangkan menembak peluru dengan peluru lain, keduanya melaju 10 kali kecepatan suara, dan salah satunya berada di ruang hampa. Kendaraan pencegat akan terpisah dan menghantam langsung target. Selisih 1 meter saja berarti kegagalan, dan Lincoln bisa terkena. Sejak deteksi Tao oleh telah Hawkeye, menyusun solusi perwira intersepsi taktis di sejak Peterson awal telah deteksi. membangun solusi 4 jejak, intersepsi. 4 4 SM-3. jejak target, Ia menunggu 4 hingga rudal perhitungan SM-3 benar-benar siap sempurna. diluncurkan. 100 Ia mil hanya di selatan, menembus mil di selatan. Spruance masih bertarung. Spruance geometri yang NOR tepat. pertama Sudut, masuk pada jarak kecepatan 11 dan mil, waktu kilatan harus di sempurna. horizon. Illuminator Sementara itu, berpindah target. masih Ledakan bertarung kedua mati-matian. terjadi di 8 mil. Di Spruance, Rudal ketiga dan kilatan ledakan keempat muncul menyusul, di cakrawala namun saat tidak satu satupun persatu mengenai rudal kapal. anti-kapal dihancurkan Spruance sebelum selamat. mencapai target. Di Murphy situasinya Di lebih Murphy, sulit. situasinya 3 lebih SM-2 sulit. menghadapi 2 3 rudal NOR, SM-2 tetapi diluncurkan Illuminator untuk harus menghadapi membagi 2 waktu antar ancaman. target. Tetapi Masalahnya, Illuminator radar SM-2 harus tidak berbagi bisa waktu mengunci antara sendiri di target fase yang akhir. datang dari Ia sudut bergantung berbeda. pada pencahayaan radar dari Masalahnya, kapal, SM-2 seperti lampu tidak bisa sorot yang melihat menuntun sendiri di tembakan. fase akhir. Murphy Ia memiliki bergantung 3 pada lampu untuk panduan target radar yang kapal. datang dari sudut Setiap berbeda. kali radar Setiap berpindah perpindahan fokus, menciptakan rudal jeda, kehilangan dan dalam mata jeda itu, sesaat dan rudal terbang bisa buta melenceng hanturan sejauh meter. ratusan meter. SM-2 pertama berhasil mengenai target di jarak 9 mil. Yang kedua kehilangan Namun kunci satu saat lainnya kapal meleset manuver saat tajam. kapal bermanuver 2 rudal keras. tambahan diluncurkan. 2 tembakan Keduanya tambahan menghantam akhirnya target di jarak menghancurkan 6 mil. ancaman yang tersisa. Murphy tetap utuh. Murphy selamat. Meski tak satupun Tetapi rudal waktu Iran mengenai telah sasaran, banyak terbuang. mereka berhasil mendapatkan Dan itulah sesuatu yang lebih tujuan penting, sebenarnya dari serangan waktu. ini. Waktu Bukan untuk langsung ancaman utama, menghancurkan, rudal melainkan balistik. menguras waktu Di dan CIC perhatian. Peterson, solusi Ancaman intersepsi utama akhirnya tetap siap. rudal balistik 3 dari yang 4 terus lintasan meluncur stabil tanpa dan dapat gangguan. diprediksi Di sesuai dalam profil yang CIC dirancang Peterson, untuk sistem akhirnya Aegis momen BMD. itu tiba. Namun satu lintasan 3 dari berbeda, 4 lintasan lebih rendah, terlihat sempurna, perlambatan tidak stabil, konsisten, dapat tidak sesuai diprediksi karakteristik sesuai Shahab 3. profil intersepsi. Di dek penerbangan Lincoln, petugas peluncuran memberi isyarat mundur dari Super Hornet yang sudah siap lepas tandas. SM-3 tidak bisa membedakan antara hulu ledak musuh dan jet fighter sendiri. Dek mendadak tenang, aktivitas berhenti total. Semua mata tertuju ke utara, ke arah kapal perusak yang masih berasap. 5 SM-3 diluncurkan dalam 5 detik dari Peterson. Roket menembus atmosfer dan pencegat terpisah di eksosfer. Di atas cuaca, di atas udara, di atas segalanya, kecuali 4 target yang jatuh dan perhitungan dingin geometri intersepsi. Sebuah kendaraan kinetik seukuran koper melaju lebih dari Mach 10, dikendalikan sistem pencari yang memecahkan kalkulasi kompleks secara real-time. Targetnya objek seukuran lemari es di tepi atmosfer. 3 benturan terjadi berurutan, 3 jejak radar menghilang. CIC menarik nafas lega. Namun lintasan keempat berubah. Pada ketinggian 70.000 kaki, sinyal radar terpecah. Satu objek melambat drastis. Indikasi umpan yang sengaja dilepas untuk mengacaukan sistem. Objek lainnya tetap melaju pada kecepatan terminal maksimal. SM-3 yang diarahkan ke jalur itu memang dirancang untuk situasi seperti ini. Kendaraan pencegatnya kembali mengunci target yang bergerak lebih cepat. Yang ini tidak melambat. Yang ini masih punya sasaran. Dan ia melakukan sedikit penyesuaian. Tidak besar, tapi cukup untuk menunjukkan kendali. Benturan terjadi. Kendaraan masuk kembali hancur di lapisan atas atmosfer. Sisa-sisanya terbakar saat jatuh kembali ke bawah. 4 dari 4 berhasil dihentikan. Dek penerbangan di Lincoln kembali aktif. Kini giliran mereka membalas kiriman pagi itu. Sejak pukul 06.19, Hawkeye sudah mengantongi koordinat peluncuran balistik. Dasar lembah, titik grid terkunci sejak mesin roket pertama dinyalakan. Kini Iran memasuki fase relokasi. 2 elemen tempur dari VFA-41 Black Aces diluncurkan dari ketapel Lincoln. Di belakangnya, EA-188 Growler dari VAQ-133 ikut lepas landas. Growler membawa ELQ-249 Next Generation Jammer, bukan senjata konvensional, melainkan perangkat gangguan elektronik. Ia tidak menembak, melainkan membanjiri spektrum radar musuh. Frekuensi pertahanan udara Iran dipenuhi noise hingga tampak seperti gangguan teknis, bukan formasi Super Hornet yang melintas rendah menuju wilayah mereka. Paket serangan masuk dan mulai menanjak. Wizo, operator sistem senjata di kursi belakang Hornet utama, mengaktifkan ATFLIR untuk menyapu jalur pesisir timur JASK. Sensor inframerah ini mampu mengidentifikasi kendaraan individual dari jarak jauh dengan sudut pandang sangat sempit. Truk logistik, tangki bahan bakar, bus sipil,
Di antara arus lalu lintas itu, 4 TEL, kendaraan peluncur rudal balistik bergerak ke selatan dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Di depan mereka, pintu bunker. Di baliknya, stok reload Shahab 3, kapasitas untuk mengulang serangan di hari berikutnya. Itu tidak boleh terjadi. Kilatan panas pertama muncul pada jarak 16 mil. Sisa panas dari mesin roket masih menjalar di rangka kendaraan. Target pertama teridentifikasi. Wizo menggeser sensor ke selatan. Kilatan lain. 2 lagi terlihat beriringan melambat menjelang belokan menuju akses terowongan. Dealer 11 melaporkan bahan bakar 7.200 pound. Sisa waktu operasional efektif di atas target sekitar 18 menit. TEL akan mencapai mulut terowongan dalam 4 menit. Lalu, dari sisi pandangan, pilot melihat gerakan di lereng bukit. Sinyal inframerah muncul. Tim Manpads. Rudal pencari panas ditembak tanpa peringatan radar. Tidak ada alarm, hanya titik terang yang melesat menuju knalpot mesin. Wingman memberi peringatan terlambat 2 detik. Manuver keras dilakukan. Flare ditembakkan beruntun. Rudal berbelok mengejar salah satunya dan menghantam lereng. Namun pesawat pendamping keluar dari jalur. Hidung terlalu tinggi, kecepatan turun, posisi serang hilang. Kerugian waktu 90 detik yang mereka tidak punya. Saat ia kembali stabil, 2 TEL di depan sudah melaju 200 meter lebih dekat ke tikungan. Pilot utama memproses situasi dalam sekejap. Bahan bakar tersisa 15 menit. Target utama tinggal 100 meter dari akses terowongan. Wingman masih butuh 60 detik untuk kembali siap tempur. Dan ancaman Manpads kedua bergerak di pepohonan. 2 tim di darat. 1 pesawat siap serang. Waktu sangat terbatas. 60 detik sebelum bantuan datang. 90 detik sebelum target menghilang di balik pintu bunker. Dealer 11, 2 plackets in 1 mic. Tidak ada jawaban. Ia sudah mengambil keputusan. 2 TEL terdepan masuk dalam bidikan FLIR. Kru darat melepas koneksi. Salah satu personel berlari menjauh. Insting bertahan hidup bekerja lebih cepat dari perintah. Pickle, 2 GBU-38 dilepas. Beban berkurang, pesawat terasa lebih ringan. Sirip pemandu terbuka. GPS mengunci target yang masih bergerak. 2 ledakan terjadi hampir bersamaan. Lembah berguncang. Ledakan sekunder menyusul dari bahan bakar yang terbakar. Wingman kembali masuk. 2 bom tambahan dilepas. Rekaman FLIR menangkap pintu terowongan. Terbuka, namun kosong. Tidak ada yang berhasil masuk. Paket serangan berbelok ke selatan. Indikator bahan bakar memasuki zona kuning. Growler tetap mengganggu spektrum selama 90 detik tambahan sebelum mundur ke arah teluk. Gangguan dihentikan saat tidak ada lagi sistem yang perlu dibunyikan. Misi selesai.